Jadi barang siapa, katanya musannif, barang siapa yang memuji kepada Allah, mengatakan alhamdulillah, seraya dia menghadirkan hati, benar-benar bersyukur dengan hati, maka sesungguhnya ucapan seperti itu akan memenuhi timbangan, timbangan yang penuh dengan segala kebaikan. Yang seandainya di apa namanya, diumpamakan bahwa hasanat itu berupa jisim, berupa fisik, maka timbangan itu akan penuh dengan jisim ini. Ibaratnya seperti tong. Tong itu kan kosong. Ketika seseorang membaca alhamdulillah, maka dia akan penuh. Tongnya akan penuh dan akan memenuhi timbangan. Itu fadilah dari membaca alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah. Wal kalam 'alal hamdi aidon katsirun syahirun fala nutilu bihi. Adapun pembahasan atau ucapan 'alal hamdi atas bacaan alhamdulillah atau hamdalah, aidon juga katsirun ialah banyak, syahirun lagi populer, fala nutilu maka kita tidak akan memperpanjang bihi dengan kalam 'alal hamdi. Maka kami tidak akan memperpanjang dengan pembahasan alhamdulillah. Karena pembahasan alhamdulillah itu sudah banyak, itu sudah populer di tengah-tengah masyarakat, baik yang alim ataupun yang awam sekalipun, mereka paham dengan alhamdulillah dan keutamaannya. Sehingga musannif tidak mau memperbanyak, tidak mau memperbanyak atau memperpanjang pembahasan. Namun demikian wala nadhkuru ba'dal ahaditsil waridati fi fadlihi. Tapi sungguh kami akan menyebutkan ba'dal ahadithi kepada sebagian hadis-hadis al-waridati yang datang fi fadlihi tentang keutamaan alhamdulillah. Namun demikian sebagaimana soal kemarin bahwa sekalipun beliau itu sudah mencukupkan untuk tidak membahas sholawat secara panjang lebar karena sudah banyak membahasnya, namun kemudian kita tabarukan beliau menyebutkan satu sholawat. Pun demikian dalam pembahasan kita pada alinea ini, musannif juga tidak ingin memperpanjang tentang pembahasan alhamdulillah karena sudah banyak dibahas. Namun beliau ingin mengambil berkah sehingga beliau menyebutkan satu hadis yang berbicara atau membahas tentang keutamaan dari alhamdulillah atau bacaan hamdalah. Fanaqulu maka kami mengatakan, kata musannif, akhrajal hakim wal baihaqi fi an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma an'amallahu ala abdin min ni'matin faqala alhamdulillah illa adda syukraha. Akhraja mengeluarkan al-hakim, siapa Imam al-Hakim, wal baihaqi dan Imam al-Baihaqi mengeluarkan atau meriwayatkan an Jabirin radhiyallahu anhu dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya. Qala berkata siapa Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, ma'an amallahu ala abdin kepada satu hamba, min ni'matin dari suatu nikmat, faqala lalu kemudian berkata siapa abad, alhamdulillah, kemudian dia berkata alhamdulillah, kecuali ada telah melaksanakan siapa abad syukraha kepada bentuk syukur nikmat. Tidaklah Allah memberikan satu nikmat kepada hambanya, kemudian hambanya itu mengatakan alhamdulillah, maka sesungguhnya si hamba ini sudah melaksanakan syukur atau lebih dikenal dengan asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, syukur dengan ucapan. Fa in qalaha atsaniyata jaddadallahu lahu thawaban. Fa in qalaha maka jika ucapkan siapa abad akan hamdalah atsaniyata untuk kali kedua, jaddada maka akan memperbaharui Allahu siapa Allah lahu kepada si abad thawaban akan satu pahala. Ketika abad itu kemudian mengucapkan alhamdulillah untuk yang kedua kalinya, maka Allah akan perbaharui pahala. Allah akan beri dia pahala. Fa in qalaha ats-tsalitsata ghafarallahu lahu dzunubahu. Maka jika mengucapkan siapa abad kepada hamdalah ats-tsalitsata akan kali ketiga, untuk kali ketiga atau untuk ketiga kalinya, ghafarallahu maka akan mengampuni Allahu siapa Allah lahu kepada abad
mengampuni dunubahu kepada dosa-dosanya abad. Kalau dia mengucapkan lagi, mengulang lagi untuk yang ketiga kalinya, alhamdulillah, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Ini fadilah dari membaca alhamdulillah. Tidaklah Allah memberikan satu nikmat pada seorang hamba, dan kemudian si hamba itu mengucapkan alhamdulillah, maka tidak lain Allah akan, yang pertama, dia sudah melaksanakan bentuk syukur. Yang kedua, Allah akan beri dia pahala, dan yang ketiga, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ini baru 3 kali. Bagaimana kalau kemudian lebih banyak dari itu? Bagaimana kemudian kalau kemudian setiap sholat kita membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali? Subhanallah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Bukankah Rasulullah juga bersabda bahwa orang yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali, ditutup dengan Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira, Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira, subhanallah, gimana? Allah Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ketika orang membaca seperti itu, maka akan dihapus segala dosa-dosanya, sekalipun mitla zabadil bahri, sekalipun seperti buih di lautan. Maka rugi kemudian kalau tidak dibaca alhamdulillah ini ketika selesai melaksanakan ibadah sholat. Dan ini termasuk dari bagian yang sangat dianjurkan, bahkan Habib Umar bin Hafid, Syaikhin Masyayikhina, guru dari guru mereka, mewasiatkan untuk jangan sampai ditinggalkan. Minimal kalaupun kita buru-buru, minimal dibaca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, kabira alhamdulillah, Allah Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa akhraja ad-Dailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian mengeluarkan siapa ad-Dailami dari sahabat Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsiru minal hamdillahi fa inna laha ainaini wa janahaini tusalli fil jannah tastaghfiru liqailiha ila yaumil qiyamah." Masyaallah. Aktiru, katanya Rasulullah, aktiru, perbanyaklah olehmu minal hamdillah, dari ucapan alhamdulillah. Kenapa? Fa innalaha, karena sesungguhnya laha, bagi hamdalah itu, aina ini memiliki 2 mata, wa janahaini, dan 2 sayap. Tusalli, yang memohonkan rahmat. Apa hamdalah itu, ucapan hamdalah, fil jannati, di surga, tastaghfiru, yang mengucapkan istighfar, memintakan istighfar, liqailiha, kepada orang-orang yang membaca hamdalah, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Rasulullah bersabda, perbanyaklah dari membaca alhamdulillah, karena alhamdulillah sendiri memiliki 2 mata dan 2 sayap. 2 mata 2 sayap ini kemudian berdoa atau bersolawat kepada Allah untuk orang yang membaca alhamdulillah. Kemudian juga beristighfar kepada orang yang membacanya sampai hari kiamat. Maka rugi, sangat rugi kalau kemudian keutamaan ini ditinggalkan. Wa akhraja at-Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma an'amallahu ala abdin ni'matan fahamidallaha 'alaiha illa kana dzalika afdhala min tilkan ni'mati wa in adumat. Kemudian diriwayatkan dari Abi Umamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma adalah Allah memberikan nikmatan akan suatu nikmat, fahamidallah, lalu kemudian abad ini mengatakan memuji kepada Allah, alhamdulillah, alaiha, atas nikmat tersebut, illa kana dzalika, kecuali ada apa ucapan alhamdulillah itu afdola, ialah lebih utama, mintilkan nikmati, dari nikmat itu sendiri, wa in azumat, sekalipun besar nikmat tersebut.
Ketika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba itu mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah yang ia katakan itu lebih utama daripada nikmat yang Allah berikan. Sekalipun itu besar. Allah memberikan kita misalkan rumah besar dengan segala fasilitasnya, dengan mobil mewahnya. Besar, mewah. Kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Maka ucapan alhamdulillah ini jauh lebih utama daripada rumah, fasilitas, mobil dan sebagainya. Itu masih kalah, tidak lebih utama daripada ucapan alhamdulillah. Akhraja Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu anhu, dan mengeluarkan siapa Ibnu Asakir dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna dunya kullaha bihadafiriha biyadi rajulin min ummati tsumma qala alhamdulillah lakanat alhamdulillah afdala min dzalik." Lau anna dunya, seandainya sesungguhnya adapun dunia, kullaha, semua, seluruh dunia, bihadafiriha, dengan seluruh hamparan-hamparan dunia, dengan seluruh isi-isi dunia, dia dirajulin, ialah berada di genggaman seseorang. Min ummati, dari umatku, katanya Rasulullah. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Dia berucap alhamdulillah, lakanat alhamdulillah, maka niscaya ada apa ucapan alhamdulillah afdolah, lebih utama, min dalik, dari dunia beserta isinya. Masya Allah. Dunia, isi dunia, dan seisinya semuanya itu milik seseorang, dimiliki oleh saya misalnya. Kemudian saya mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillah saya dengan dunia dan seisinya itu jauh lebih utama ucapan alhamdulillah. Berarti memang dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini remeh. Makanya seandainya dunia itu pentingnya dunia itu atau keutamaannya dunia itu seperti sayap nyamuk saja, maka tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang kafir kepada Allah. Tapi karena dunia itu tidak ada harganya, maka lantas kalau kemudian alhamdulillah dibandingkan dunia dan seisinya lebih utama ucapan alhamdulillah. Wafi haditsin, dan dalam satu hadis kemudian dikatakan juga, mangqala subhanallahi kudibat lahu asyru hasanatin. Man, barang siapa qala, berkata, siapa man subhanallah, mengatakan subhanallah, kudibat, maka akan dicatatkan lahu kepada man asyru hasanatin, apa 10 kebaikan. Mengucapkan subhanallah, pahalanya dicatat 10 kebaikan. Wa man qala la ilaha illallah kudibat lahu isyruna. Dan barang siapa mengatakan la ilaha illallah, maka akan dicatat baginya 20 kebaikan. Wa man qala alhamdulillahi kutibat lahu talatuna. Barang siapa mengucapkan alhamdulillah, kutibat, maka akan dicatat, ditulis lahu kepada man talatuna, apa 30 kebaikan. Wala yu'duhu hadithu afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wala yu'ariduhu, dan tidak bertentangan kepada redaksi hadis ini. Hadithu afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, apa hadis afdalu ma qultuhu, adapun paling utamanya sesuatu, qultuhu yang aku mengucapkan kepada emak, ana itu aku, wan nabiyyuna dan para nabi, min qabli sebelumku, la ilaha illallah adalah kata la ilaha illallah. Jadi tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Karena kan seakan-akan ini paradoks. Seakan-akan ini bertentangan. Yang pertama mengatakan, kalau seandainya mengatakan alhamdulillah 20, mengatakan alhamdulillah 30. Berarti lebih besar mana? Lebih besar alhamdulillah. Berarti la ilaha illallah masih pahalanya lebih sedikit daripada alhamdulillah. Padahal dalam hadis yang lain dikatakan bahwa paling utamanya ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah, diucapkan oleh para nabi adalah la ilaha illallah. Itu adalah satu-satunya ucapan yang paling utama, tidak ada lain.
Kan paradoks ini, kan seakan-akan bertentangan. Tidak katanya. Kenapa? Li'anna tasbiha. Karena sesungguhnya ada pun tasbih subhanallah, wa tahmidah dan alhamdulillah, tahlilun wa ziyadah. Adalah tahlil, adalah makna la ilaha illallah, yaitu mengesahkan Allah, wa ziyadatun dan lebih. Tidak bertentangan karena makna dari alhamdulillah, adapun segala puji lillahi adalah milik Allah. Kita menyatukan puji syukur hanya kepada Allah, dan itu adalah tidak bertentangan dengan la ilaha illallah karena satu suara, satu maknanya satu. Tasbih tahmid itu maknanya satu, yaitu tahlil, yaitu mengesahkan Allah. Hanya milik Allah pujian itu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Begitu alasannya. Tasbih dan tahmid include atau tercover dengan la ilaha. Warawa al-khatibu alhamdulillahi thamaniyatu ahrufin wa abwabul jannati thamaniyatun. Warawa dan meriwayatkan al-khatibu, siapa al-khatib, alhamdulillah, adapun ucapan alhamdulillah thamaniyatu ahrufin, ialah ada 8 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. Ada 8. Alhamdulillah ada 8 huruf. Wa abwabul jannati thamaniyatun. Sementara adapun pintu-pintu surga thamaniyatun ialah juga ada 8. Pemangkol alhamdulillah, maka barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah, futihat lahu abwabul jannati thamaniyati, maka akan dibukakan lahu kepada man abwabul jannati, apa pintu-pintu surga yang 8 itu. Alhamdulillah ada 8 huruf, pintu surga juga ada 8 huruf. Ketika orang mengatakan alhamdulillah, maka akan dibukakan segala pintu surga yang 8 itu. Cuma kemudian innahu yajibu 'alal 'abdi ay ya'tarifa annahu 'ajizun 'anil isyani bihaqiqati hamdillahi ta'ala wa syukrihi. Kemudian kemudian sesungguhnya yajibu wajib 'alal 'abdi kepada seorang hamba. Wajib ay ya'tarifa, apa, mengaku, annahu sesungguhnya abad ajizun ialah orang yang tidak mampu, orang yang lemah, al-isyani dari melakukan, haqiqati hamdillahi dengan hakikat, dengan esensi alhamdulillah, dengan esensi pujian kepada Allah Ta'ala, wa syukrihi dan bersyukur kepada Allah. Wa annahu la yaqdiru an ayyatiya bi ihsa'i dzalika, dan sesungguhnya abad laik biru ialah tidak mampu ayatia untuk melakukan, untuk melaksanakan. Bihsa idalika, menghitung semua kenikmatan-kenikmatan itu. Walida, oleh karena itu, karena alaihi salatu wassalam, ada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, beliau berkata, la uhsi thana'an alaika anta kama athna'ita ala nafsika, la uhsi, tidak bisa menghitung siapa saya, tanaan akan satu pujian, alaika kepadamu ya Allah, anta engkau, kama asnaita sebagaimana engkau memuji ala nafsikah kepada dirimu. Jadi katanya wajib bagi seorang hamba itu mengaku bahwa dirinya itu tidak mampu untuk melaksanakan hakikat esensi dari makna syukur atau makna alhamdulillah. Dia itu tidak mampu untuk melakukan hal itu semua. Dan dia juga tidak mampu untuk menghitung semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Karena itu kemudian Rasulullah dalam dzikirnya, ini termasuk dzikir, beliau mengatakan, la uhsi thana'an 'alaika anta kama asna'ta 'ala nafsika. Saya tidak bisa memujimu ya Allah sebagaimana engkau memuji kepada dirimu. Gak mampu. Diri ini tidak mampu untuk menghitung segala nikmat yang Allah berikan. Segala yang kita lakukan itu adalah berkat atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yurwa, dan juga diriwayatkan anna Musa alaihi salam, bahwa Nabi Musa alaihi salam, semoga kepada Nabi Musa alaihi salam adapun keselamatan, kata siapa Nabi Musa, ya Rabbi, mata ablughu hamdaka wa syukraka wa hamdi wa syukri nikmatun minka alayya. Ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, mata ablughu, kapan aku akan sampai hamdaka, untuk memujimu, wa syukraka, dan untuk bersyukur kepadamu, wa hamdi, sementara bentuk pujianku, wa syukri, dan bentuklah nikmat darimu, alayya, kepadaku.
Ya Allah, katanya Nabi Musa, bagaimana saya harus bersyukur, bagaimana saya bisa sampai dalam derajat atau makom syukur kepadamu, makom memuji kepadamu, sementara segala nikmat yang engkau berikan, segala segala nikmat yang engkau berikan, nikmat baru nikmat baru darimu yang engkau berikan kepadaku. Misalkan, saya bersyukur sudah bisa membeli sepeda motor. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kan bentuk syukur karena sudah diberikan nikmat rezeki. Ucapan alhamdulillah yang saya ucapkan itu kan adalah bentuk nikmat juga kepada Allah. Bentuk nikmat juga yang diberikan oleh Allah. Karena bisa mengucapkan alhamdulillah kecuali kehendak Allah, kecuali pemberian nikmat dari Allah. Maka ucapan alhamdulillah yang saya ucapkan ini itu adalah nikmat baru yang Allah berikan. Maka perlu disyukuri kan? Kita bersyukur lagi, alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah adalah bentuk syukur lagi yang Allah berikan. Dan terus begitu. Maka tidak ada ujungnya, nggak bisa sampai kita dalam bentuk syukur yang sebenarnya. Karena setiap syukur yang kita ucapkan itu syukur baru. Itu adalah nikmat baru. Maka nggak bisa. Maka katanya Allah bagaimana? Faqala, lalu Allah menjawab lahu kepada Nabi Musa. Mata arafta annaka ajizun an hamdi faqad hamadtani. Ketika kamu sudah tahu annaka bahwa dirimu itu ajizun adalah orang yang lemah, tidak mampu an hamdi dari memujiku faqad hamadtani, maka sungguh kamu sudah memujiku. Maka ini bentuk dari syukur bil janan. Kan ada 3 kan, ada syukur bil lisan. Syukur bil lisan seperti tadi itu dengan segala keutamanya alhamdulillah. Syukur bil janan yaitu dengan hati kita meyakini bahwa kita tidak mampu untuk melaksanakan syukur yang sebenarnya, dan setiap syukur yang yang Allah berikan itu adalah syukur yang perlu disyukuri kembali sehingga tidak ada ujungnya. Maka katanya Allah, ketika kamu sudah sadar bahwa diri kamu tidak mampu, maka sesungguhnya kamu sudah bersyukur, sudah memujiku. Begitu Allah katakan. Maka kita yakin, tanamkan pada hati alhamdulillah. Itu adalah tanamkan juga bahwa kita tidak mampu bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, dengan sebenar-benarnya memuji kepada Allah. Waruya an Sayyidina Daud alaihi salam, kemudian diriwayatkan juga dari junjungan kita Nabiullah Daud alaihi salam, annahu qala, bahwa beliau itu berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, ibnu Adam laisa fihi illa wa fawqaha ni'matun wa tahtaha ni'matun, min aina yukafi'uha. Ya Allah, ya Tuhanku, adapun anak Adam, cucu Nabi Adam, manusia, laisa, ialah tidak ada, fihi, pada anak Adam, syakratun, adapun satu helai rambut, illa wa fawqaha ni'matun, kecuali di atasnya itu ada nikmat. Wa tahtaha nikmatun, dan di bawah rambut juga ada nikmat. Min aina yukafiha, maka dari mana anak Adam itu bisa menyamai kepada nikmat tersebut, bisa membalas kepada nikmat tersebut. Segala yang Allah berikan dari rambut kepala kita itu adalah nikmat, juga adalah nikmat. Maka dari mana kita akan balasnya, katanya Nabi Allah Daud. Fa'awhallahu ilaihi, maka kemudian Allah mewahyukan Daud, ya Daud, ini bil yasiri. Ya Daud, wahai Nabi Allah Daud, ini u'tiyal kathira, sesungguhnya aku memberikan al-kathira, kepada hal yang banyak, nikmat yang banyak, wa arda bil yasiri, dan aku rela dengan yang sedikit. Wa inna syukra dalika an ta'lama annama bika min ni'matin faminni. Wa inna syukra dalika, maka sesungguhnya adapun syukur semua itu, syukur yang banyak, segala nikmat yang aku berikan itu, anta lama, ialah kamu tahu, annama bika, bahwa sesungguhnya tidak ada, bika, annama bika, sesungguhnya adapun sesuatu, bika yang ada pada dirimu, min nikmatin, dari satu nikmat, famini, maka ialah dariku. Katanya Allah, untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan itu adalah kamu tahu, kamu yakin dalam hatimu bahwa tidak ada
sesuatu yang Allah berikan atau sesuatu nikmat yang Allah berikan itu semuanya famini, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu itu sudah bagian dari syukur. Kamu yakin dengan nikmat tersebut bahwa dari Allah itu adalah bentuk syukur. Itu adalah bentuk syukur, syukur bil janan. Wakilan kemudian katakan innahu qala, bahwa Nabiullah Daud itu beliau berkata, ilahi kaifa ashkuru wa syukru ni'matun minka alayya. Oh, ini ternyata ada di sini. Qala al-an syakartani ya Daud. Ilahi wahai Tuhanku, kaifa ashkuru, bagaimana aku akan bersyukur. Wa syukru, sementara adapun syukur, nikmatun adalah satu nikmat minka alayya. Minka darimu alayya kepadaku. Bagaimana aku akan bersyukur? Sementara syukur yang aku ucapkan itu adalah nikmat baru darimu. Qala, kemudian Allah menjawab, al-an syakartani ya Daud. Sekarang kamu sudah bersyukur kepadaku. Dengan kamu mengakui bahwa nikmat semuanya itu dari Allah, sesungguhnya itu adalah syukur. Syukurmu sekarang. Kamu sudah sampai pada derajat syukur. Masih ada waktu ya? Masih. 5 menit lagi, insyaallah. Faedah. Alhamdulillahi minal azkari allati yajibu dzikruha marratan fil umri. Alhamdulillah, adapun ucapan alhamdulillah minal azkari ialah termasuk zikir-zikir allati yajibu, yang wajib, dzikruha apa menyebut azkar, yaitu alhamdulillah maksudnya, marratan fil umri, satu kali seumur hidup. Jadi mengucapkan alhamdulillah hukumnya adalah wajib seumur hidup. Selama, maksud saya, satu kali seumur hidup. Jadi minimal orang bersyukur mengucapkan alhamdulillah itu satu kali. Wa nadhamaha ba'duhum biqaulihi, kemudian menadhamkan atau mendendangkan, membuat syair. Ba'duhum, siapa sebagian ulama, biqaulihi dengan ucapannya ulama, dzikru thamanin kul bihukmil fardi marratan fil umri tafhamu ghardi. Hailalatun hamdalatun wa basmalatun tasbihun wa takbirun kada ka hauqalah. Ini sama dengan ini, sama dengan nadam yang di alfiyah. Dzikrun thamanin kul bihukmil fardi marratan fil umri tafhamu ghardi. Hailalatun hamdalatun wa basmalah tasbihun wa takbirun kada ka hauqalah. Tasliyatun 'alan nabiyil hadi kada salamun fuzta birrasyadi. Dzikru thamanin kul bihukmil fardi. Ini kalau dibalikkan, kalau syair itu dibalik-balik. Ini asalnya kul dzikru thamanin bihukmil fardi. Kul, katakanlah, dzikru thamanin, adapun dzikir yang 8, bihukmil fardi ialah berhukum fardu, berhukum wajib. Ada 8 dzikir yang hukumnya wajib. Marratan fil umri, satu kali, fil umri seumur hidup. Tafhamu, dalam kondisi kamu paham, ghardi, kepada tujuanku. Yang 8 itu hailalatun, satu hailalah. Hailalah itu adalah tahlil. La ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Hamdalatun, 2 hamdalah, alhamdulillah. Wa basmalatun, 3 basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tasbihun, 4 tasbih, subhanallah. Wa takbirun, 5 takbir, yaitu Allahu Akbar. Kada ka hauqalah, begitu juga hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Tasliyatun, salawat, anak alan Nabi Hadi, salawat yang tercurahkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Al-Hadi, yang memberikan petunjuk. 7, ada kasalamun, begitu juga salam. Jadi bukan hanya salawat tapi juga salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Salawat dan salam itu wajib hukumnya berarti. Huzta, maka kamu akan memperoleh birrosadi, dengan petunjuk. Jadi ada 8 macam, di sini ada 8 macam zikir yang hukumnya wajib diucapkan. La ilaha illallah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 8.
Wa qauluhu ala dawami wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini. Ini masih membahas tentang muqaddimah, masih awal-awal. Masih membahas tentang keutamaan atau fadilah dari alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz atas materinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang baru saja kita pelajari tentang keutamaan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah kita sudah dapat 1 halaman lebih untuk malam hari ini. Sedikit yang saya tangkap, ada banyak sekali tadi keutamaan dari alhamdulillah, tapi yang saya rangkum cuma ini saja. Mungkin ketika kita bisa membaca alhamdulillah 1 kali, maka kita akan dianggap sebagai orang yang bersyukur. Ketika kita membaca 2 kali, maka kita akan mendapatkan pahala. Ketika yang ketiga kali, maka kita akan dihapuskan dosanya. Dan alhamdulillah itu sendiri ternyata ketika kita mengucapkan alhamdulillah, dia lebih utama daripada dunia dan juga seisinya. Dan ketika kita membaca alhamdulillah juga, maka timbangan kebaikan akan penuh bagi kita. Dan ketika kita membaca alhamdulillah, yang paling utama dia itu bisa membukakan semua pintu surga bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita perbanyak. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab karena ini masih mukadimah, jadi saya persilahkan dan mungkin ada yang ingin bertanya. Mari teman-teman tanya jawab karena ini masih mukadimah, saya persilahkan dan mungkin ada yang bertanya. Izin Pak Moderator, saya ingin bertanya. Ya, dipersilahkan. Pertanyaan tidak umum kan ya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Terima saya kasih bisa saya jawab. Waktunya kepada Pak Moderator yang baik hati dan murah. Saya di sini ingin saya di sini ingin mempertanyakan masalah syukur. Bagaimana rasa syukur yang kita implementasikan ketika melihat seorang wanita? Yang seorang wanita ini kan diciptakan dengan keindahan yang beragam gitu. Ketika kita melihat wanita, apakah itu masih kategori syukur? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, yang kedua, sebenarnya apakah hanya kalimat la ilaha illallah saja yang merupakan kefarduan yang dianjurkan atau yang kefarduan yang harus kita kerjakan gitu? Karena menurut, apakah ada kalimat lain maksud pertanyaan saya, apakah ada kalimat lain selain la ilaha illallah? Mungkin tiada Tuhan selain ya pokoknya ya. Ya, ada lagi? Mohon maaf, moderator, mungkin pertanyaan teman saya akan luruskan sedikit ya. Ya. Dari kalimat yang 10 dari apa? Iya, kalimat yang 8 di sini itu kan fardu semua walaupun 1 kali seumur hidup. Sedangkan di kalimat syahadat itu ada beberapa kalimat di sini tidak ada di sana, tetapi kalau orang membaca syahadat itu sudah termasuk kepada orang Islam lah, seperti itu, moderator. Oke. Ya mungkin itu, moderator. Terima kasih banyak. Siap. Jadi ini satu device tapi ada beberapa orang ya. Oh, ini lagi ketinggalan satu pertanyaan. Ini apa? Oke, mungkin dijawab terlebih dahulu ya. Yang pertama tadi mengenai wanita dan yang kedua mengenai la ilaha illallah. Mungkin bagi Ustadz dipersilakan.
Passwordnya kayak kendala sinyal. Oke, Ustaz, tadi sudah diserahkan. Oke, maaf barusan sinyal. Oke, yang pertama itu tadi gimana? Tentang melihat wanita itu apakah termasuk ketika kita baca alhamdulillah bentuk syukur juga gitu. Oke. Bagaimana ibaratnya segini, bagaimana bentuk implementasi dari syukur itu kan? Sebelum saya jelaskan ke sana, ini halo, kenapa? Oke, sebelum saya jelaskan ke sana, jadi syukur itu ada 3 kan ya. Syukur bil lisan, yaitu dengan alhamdulillah, sudah jelaskan tadi dengan segala keutamanya. Syukur yang kedua dengan asyukru bil janan, dengan hati, bahwa kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah dan kita yakin bahwa kita tidak mampu untuk mensyukuri dengan esensi hakikat syukur. Dan yang ketiga adalah syukur bil arkan. Bagaimana syukur bil arkan itu? Syukur bil arkan itu adalah dia mengoptimalkan segala potensi diri pada hal-hal yang Allah ridhoi. Allah kasih potensi, setidaknya Allah kasih potensi kita 3. Yang pertama ada potensi fisik, yang kedua ada potensi akal, dan yang ketiga ada potensi hati. Potensi fisik itu berupa mata. Maka mata ini bentuk syukurnya bagaimana? Digunakan pada hal yang Allah ridhoi. Kita melihat, membaca Al-Quran. Kita gunakan untuk melihat yang Allah ridhoi seperti melihat ulama, memandang wajahnya ulama. Kemudian melihat pada hal-hal yang Allah ridhoi, membaca ilmu seperti yang kita kaji malam ini, kita membaca kitab-kitabnya Allah. Ini sesungguhnya melaksanakan atau melakukan implementasi bentuk syukur dalam bentuk aksi, bersyukur dalam bentuk aksi bil arkan. Kita dikasih telinga, kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah, tidak mendengarkan hal-hal gosip, tidak mendengarkan orang-orang yang namimah dan semacamnya. Itu bentuk syukurnya. Tadi kembali ke mata tadi, melihat, memandang wanita itu kan sesungguhnya diharamkan oleh Allah, diharamkan juga, ulama juga sepakat untuk mengharamkan sekalipun memang ada perbedaan. Ada bisyahwatin, ada bighairi syahwat. Kalau bisyahwatin maka haram mutlak, jangankan kepada wanita, kepada tembok pun kalau kita maksiat, kita memandang tembok kemudian kita nafsu, itu pun haram jadinya. Kemudian ketika kita memandang wanita itu kan haram untuk dilihat, tidak boleh untuk dilihat, maka bukan bentuk dari syukur. Bagaimana bentuk syukurnya kalau mau melihat wanita? Nikahi dia. Nikahi dia. Tapi dengan nanti lagi-lagi nanti kita akan pelajari bagaimana cara memilih seorang wanita yang pantas untuk dijadikan sebagai pendamping hidup atau makmum kita. Tapi paling tidak begitu. Jadi salah satu bentuk syukur mata kepada wanita adalah bagaimana? Jangan memandang wanita. Jangan memandang. Karena itu haram hukumnya. Boleh kalau seandainya untuk tujuan muamalah, interaksi, ada kepentingan-kepentingan sosial dalam transaksi jual beli misalnya, dalam proses pembelajaran misalnya kayak sekarang. Ini ada wanitanya kan di sini kan, proses pembelajaran seperti ini misalkan dilakukan dengan tatap muka nggak ada masalah. Ini dalam hal kepentingan, dengan catatan tidak ada maksiat, tidak ada nafsu, tidak ada syahwat. Itu catatannya. Begitu. Jadi syukur bil arkan, implementasinya dengan menggunakan segala potensi diri pada hal-hal yang Allah ridhoi. Salah satu juga, karena ini babnya adalah bab nikah, maka salah satu bentuk syukur kita dikasih kelamin oleh Allah adalah menikah. Karena alat kelamin yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya untuk kencing saja, itu ada fungsi lain yang harus kita manfaatkan. Salah satunya untuk menyalurkan biologis, untuk yang lain lah, untuk generasi, untuk untuk hifdzun nasab, untuk menjaga keturunan. Itu ada fungsi
dari alat kelamin kita. Maka fungsikan, salah satu itu bersyukur. Dengan kita memfungsikan alat kelamin pada pernikahan, itu sesungguhnya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan segala potensi diri pada hal yang Allah ridhai. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya adalah gimana Pak Benduratar? Mas? Tentang la ilaha illallah itu. Tadi kan kalimat la ilaha illallah itu apa cukup la ilaha illallah kita sudah jadi orang Islam? Oh tidak. Tidak. Jadi syarat untuk menjadi Islam itu kewajibannya adalah membaca syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah kewajiban pertama kali. Ketika dia sudah masuk Islam, maka dia ditaklif lagi. Apa taklifnya? La ilaha illallah lagi. Jadi beda. Ini kewajiban kedua. Kewajiban pertama adalah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah dia masuk Islam kan? Sekarang sudah Islam. Dia dikena khitab lagi. Apa khitabnya? Kewajiban membaca la ilaha illallah dan seterusnya. Yang 8 macam. Nggak cukup kalau kemudian ketika orang mau masuk Islam, la ilaha illallah saja. Nggak cukup. Harus syahadatain. Dan itu adalah rukun Islam. Begitu. Kemudian yang ketiga. Sudah Ustaz. Dua tadi yang. Cuma ada 2 ya? Jadi seperti itu ya, saudara kami yang bertanya tadi. Yang pertama, kalau ingin melihat perempuan itu sebagai bentuk syukur, ya nikahi dia karena dia sudah halal, jadi harus dilihat. Kalau nggak dilihat malah mubazir. Lalu yang kedua juga itu, kita untuk la ilaha illallah tidak cukup untuk menjadi Islam, tapi syahadatain. Baru setelah masuk Islam baru ada taklif la ilaha illallah lagi. Nah, mungkin bagi penanya selanjutnya yang ingin bertanya dipersilahkan. Di sini sangat bermacam-macam ya yang hadir Ustaz, alhamdulillah. Ada yang dari Jambi juga ini. Silakan. Insyaallah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang bersyukur ya Ustaz. Setiap manusia pasti memiliki rasa kurang. Ya, betul. Nah, bagaimana Ustaz? Selayaknya seseorang hamba ini bersyukur kepada Tuhannya atas nikmat yang begitu berlimpah lah. Mungkin Sudah ya? Sudah. Hilang dah. Apakah ada kendala koneksi? halo Ustaz. Oh, sudah Ya. pertanyaannya. Gimana Ustaz menurut pendapat Ustaz? Mengenai syukur ini susah kayaknya Ustaz. Kalau Ya menurut itu tadi. Jadi ya karena itu. Jadi kembali kepada tadi itu bahwa bentuk syukur itu ada 3. Pertama asyukru bil lisan. Terus baca alhamdulillah sebanyak-banyaknya dengan segala keutamanya tadi. Masya Allah dibaca alhamdulillah, alhamdulillah. Yang pasti jangan ditinggalkan 5 kali setelah sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu jangan sampai ditinggalkan. Fadilahnya sangat besar sekali. Yang kedua biljanan dengan hati, yaitu benar-benar bersyukur. Kita tidak mampu untuk melaksanakan syukur. Betul katanya sama tadi, dari pertanyaan tadi kan sudah menunjukkan kalau kita tidak mampu bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya. Kita tidak mampu bersyukur. Yang ketiga, bil arkan. Dengan bagaimana? Dengan menggunakan bentuk nikmat itu untuk yang Allah ridhoi. Kalau itu fisik, maka misalkan dicontohkan tadi, misalkan kita diberi mobil, dikasih nikmat mobil, bagaimana bentuk syukurnya? 2 syukur bil lisan, jangan yang ketiga arkan. Bagaimana? Maka gunakan mobil ini pada hal-hal yang Allah ridhoi. Pakai untuk ke masjid, pakai untuk hadir majelis taklim, hadir untuk datang ke tempat-tempat kebaikan. Kalau kemudian punya mobil, kemudian mobilnya digunakan untuk pergi ke tempat maksiat, maka sesungguhnya itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah sudah ngasih mobil, nyaman, tapi malah digunakan kepada hal-hal yang Allah murkai.
dibawa ke tempat-tempat karaokean misalnya, dibawa ke tempat-tempat maksiat, maka ini sudah tidak bersyukur lagi dia sudah kufur dengan nikmat Allah. Jadi bentuk implementasi syukur itu adalah menggunakan nikmat tersebut pada hal yang Allah ridhoi. Seperti itu. Ya, tadi pertanyaannya gini Ustadz, kita kan selalu ngerasa kurang gitu, itu bagaimana? Jangan merasa kurang. Jangan merasa kurang. Kalau kita di dunia, masalah duniawi, kita harus melihat kepada orang yang di bawah kita. Kepada man fauqaka, kepada man tahtaka, lihat kepada orang yang di bawah kita. Kalau kita masalah nikmat itu memandang, melihat kepada orang yang di atas kita, kita tidak akan bisa bersyukur. Kita akan terus kurang, merasa kurang. Kita dikasih sepeda motor, alhamdulillah syukuri. Jangan melihat dia yang menggunakan mobil. Teman-teman mahasiswa yang dari kos-kosannya jalan kaki, bersyukur karena kalian masih bisa jalan kaki ke kampus. Lihat orang-orang yang tidak bisa kuliah, tidak bisa berangkat ke kampus, lihat itu. Jangan melihat yang menggunakan sepeda motor, wah enak dia pakai sepeda motor. Jangan, karena dia nanti akan merasa kurang. Yang naik sepeda motor, mahasiswa naik sepeda motor ke kampus. Jangan melihat yang naik mobil. Jangan menggunakan yang naik mobil. Karena kalau kita melihat mahasiswa melihat mahasiswa lain menggunakan mobil ke kampus, maka kita tidak akan bersyukur, kurang, kita terobsesi pengen punya mobil juga. Akhirnya tidak bersyukur dia. Syukuri nikmat yang ada. Jangan pernah memandang manusia dalam materi ke orang yang lebih sukses daripada kita. Lihat ke bawah kita, lihat orang-orang yang lebih melarat dari kita. Coba teman-teman kumpul melakukan bakti sosial misalnya, kegiatan kampus, lihat orang-orang yang miskin bersama mereka. Bagaimana kita ajak mereka dialog. Kita menjadi orang bersyukur, alhamdulillah saya ternyata bisa kuliah, saya punya uang saku sekian, saya bisa makan enak. Kemudian saya bisa jalan-jalan, padahal ada orang yang lebih susah daripada kita. Dia tidak bisa kemana-mana di rumah, kemudian larat, kekurangan makan kurang. Ketika kita melihat orang yang di bawah, kita akan bersyukur. Jangan merasa kurang. Terus bersyukur melihat orang-orang yang lebih susah daripada kita. Jangan melihat kepada orang-orang yang di atas kita. Seperti itu sih. Menurut saya seperti itu. Dan begitu ulama-ulama kita mengajarkan kita. Baik Ustadz, terima kasih. Mungkin seperti itu ya jawaban dari Ustadz. Kalau ada feedback ataupun ada pertanyaan lagi, dipersilahkan bagi teman-teman. Masih ada teman-teman? Tidak ada nggak? Tanya. Oke, silahkan. Ya. Masih. Silakan yang ingin bertanya. Masih. Oke, silahkan. Oh iya, ini mengenai kefarduan mengucapkan la ilaha illallah. Apakah kefarduan yang ingin bertanya? Masih. Bagaimana pertanyaannya? Maaf, terkendala teknis. Oh iya, mengenai kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah itu apakah harus diucapkan secara lisan? Sedangkan misalnya kalau secara lisan ya, banyak tuh teman-temanku yang memang dia nggak bisa ngomong, tapi dia pengen masuk Islam, tapi persyaratannya harus mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah gitu kan, biar lengkap dikit. Nah, yang jadi pertanyaan
saya ya, apakah kalimat la ilaha illallah itu harus diucapkan dengan lisan? Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Sudah 3. Mungkin kembalikan kepada Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Jadi ucapan syahadat itu, halo, ucapan syahadat, akad-akad yang lain, akad nikah, akad jual beli, semuanya wajib menggunakan lisan. Semuanya menggunakan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Semuanya wajib menggunakan lisan. Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan orang-orang yang bisu? Maka orang-orang yang bisu itu adalah dengan isyarah. Isyarah bahwa dirinya itu bersyahadat. Kan kalau orang-orang bisu, dia kan ada gini kan ya, ada bahasa isyarat. Isyarat itu, kalau ada bahasa isyarat, jadi pakai itu. Kemudian ketika akad menggunakan itu, boleh menggunakan itu. Atau menggunakan itu. Kaidah fikihnya juga seperti itu, bahwa syahadatnya orang yang bisu menggunakan gerak-gerik isyarah itu sama dengan lisannya orang yang mengucapkan syahadat itu sendiri. Mengenai isyarat atau menggunakan tulisan boleh. Oke, jadi demikian ya jawabannya. Ya, gitu. Dengan isyarah. Gimana? Oke, mungkin sudah cukup nggih, karena tidak ada feedback lagi dan juga tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan mengingat waktu juga sudah malam. Saya ucapkan terima kasih kepada hari ini. Semoga yang kita pelajari bersama di sini memberikan keberkahan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Wassalamualaikum. Saya mohon maaf atas semua kekurangan yang saya lakukan, pasti banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Wahid Samsul Arifin. Ya, sama-sama di. Terima kasih Ustaz. Oke, saya mohon undur diri ya.